Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang patut kita banggakan. Ia adalah pemimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa, perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Ia berjuang melawan penjajahan Belanda yang mencampuri urusan keraton dan merampas tanah rakyat. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tahun 1785 dari ayah yang merupakan Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengkubuwono III, dan ibu yang merupakan selir Ratu Ageng Mangkorowati. Ia memiliki nama asli Bendoro Raden Mas Mustahar yang kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Ia juga dikenal dengan nama Islamnya Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro adalah seorang yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Ia lebih tertarik pada masalah keagamaan daripada masalah pemerintahan keraton. Ia juga lebih memilih tinggal di Tegarrejo dekat dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya, Ratu Tegarrejo, daripada tinggal di keraton. Ia menggemari kuda dan memiliki banyak pengikut yang setia kepadanya. Perang Diponegoro meletus pada tahun 1825 ketika Belanda mulai membangun jalan raya yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Ini merupakan penghinaan yang tidak bisa ditolerir oleh Pangeran Diponegoro yang merasa bahwa Belanda telah menginjak-injak martabat dan kehormatan leluhurnya. Ia pun memutuskan untuk memberontak dan menggalang pasukan untuk melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya yang membuat Belanda kesulitan untuk menangkapnya. Ia juga mendapat dukungan dari rakyat Jawa yang merasa tertindas oleh Belanda. Perang ini menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari pihak Belanda maupun pihak Jawa. Perkiraan jumlah korban bervariasi, tetapi menurut sumber Belanda, ada sekitar 8.000 tentara Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa yang tewas dalam perang ini. Perang ini berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 setelah ia tertipu oleh Belanda yang mengundangnya untuk berunding di Magelang. Ia ditawan dan dibuang ke Makassar, di mana ia meninggal pada tahun 1855. Ia dimakamkan di Kampung Melayu, Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pangeran Diponegoro adalah sosok yang pantas kita teladani. Ia adalah pahlawan yang berani, gigih, dan berprinsip. Ia tidak takut mengorbankan dirinya demi kemerdekaan dan keadilan bagi rakyatnya. Ia juga adalah pahlawan yang religius yang menjalankan ajaran Islam dengan baik. Ia adalah pahlawan yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Dari sejarah Pangeran Diponegoro, kita bisa mengambil beberapa hikmah, antara lain: 1. Kita harus menghormati dan menjaga warisan leluhur kita, karena mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi kita. 2. Kita harus berani melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan, baik yang bersifat fisik maupun mental. 3.
Kita harus bersatu dan solidaritas dalam menghadapi musuh bersama, karena dengan persatuan kita akan lebih kuat dan tangguh. 4. Kita harus menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan kita, karena mereka adalah identitas dan karakter kita sebagai bangsa. Demikianlah kisah inspiratif dari Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajahan Belanda dengan semangat dan keberanian yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjuangan beliau dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah pahlawan Indonesia lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk membuat video yang informatif dan menarik untuk Anda. Sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam sejarah.